Hey hey hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini aku bakal ngeresensi sebuah film dari negara Korea yang berjudul My Annoying Brother. Judul Koreanya yaitu Hyung. Film ini dirilis pada tanggal 21 Desember 2016 yang disutradarai oleh Kwon So-kyung dan penulis terkenal Yoo Yang-ah yang merupakan penulis film Miracle in Cell No. 7. Film ini bergenre drama dan komedi, berdurasi 1 jam lebih 50 menit. Untuk pemerannya merupakan aktris dan aktor yang hebat juga loh. Yang pertama ada Cho Jung-sak yang berperan sebagai Go Do-sik, dan 2 Do Kyung-so atau Dio EXO yang berperan sebagai Go Do-young, dan aktris cantik Park Shin-hye yang berperan sebagai Lee Soo-hyun. Ketiga artis dan aktor ini merupakan aktor yang terkenal dan hebat-hebat loh dalam berakting. Pasti bagi pencinta drama Korea sama film Korea pasti kenal sama ketiga aktris aktor ini. Untuk selanjutnya aku akan ngasih kalian cuplikan teasernya terlebih dahulu. Hey brother, 오랜만이다. 꺼져라. 야 봉이야. Are you ready for this? 형만 믿어. 가라니까. 봉아, 가라고. 갈 데 없어. Film ini sendiri berawal dari seorang atlet judo berbakat yang bernama Go Do-young yang diperankan oleh Dio EXO atau Do Kyung-so. Ia kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan saat pertandingan judo. Semua harapan dan hidupnya menjadi tidak sesuai dengan keinginannya. Ditambah sang kakak yaitu Go Do-sik yang kembali lagi dalam hidupnya. Berbelas-belas tahun kakaknya itu udah meninggalkan keluarga sama dirinya tanpa alasan yang diketahui sama Go Do-young. Go Do-sik sendiri itu udah ninggalin bertahun-tahun dan tiba-tiba kembali, pasti itu tuh buat kaget sama Go Do-young. Sedangkan orang tua si Go Do-young sama Go Do-sik itu meninggal waktu Go Do-young usia 17 tahun. Dia itu saat kembali malah bikin Go Do-young itu makin stres. Bukannya jadi lebih baik, malah buat Go Do-young tuh makin stres, udah kehilangan penglihatannya, udah hancur harapan semuanya, malah ditambah sama sang kakak. Karena Go Do-young sendiri udah membenci sang kakak karena ia tuh nggak pernah kembali, apalagi dia nggak pernah kembali saat Go Do-young sendiri membutuhkan. Lah, ada sebuah konflik di mana Go Do-sik ini dipenjara karena sebuah penipuan. Dia itu manfaatin adiknya yang masih buta untuk kebebasannya yaitu bebas secara bersyarat. Saat kembali ke dalam kehidupan Go Do-young, Go Do-sik itu sama Go Do-young sering bertengkar sama berkelahi. Pokoknya ada deh berkelahi yang buat lucu, yang buat gregetan tuh ada. Tapi selama berjalannya waktu, selama mereka tinggal bersama, mereka itu mulai beradaptasi satu sama lain antara Go Do-young sama Go Do-sik. Lah, sedangkan Lee Soo-hyun atau yang diperankan Park Shin-hye yaitu mantan pelatih judonya itu ingin sekali memberi semangat kepada Go Do-young agar kembali untuk bertanding judo. Tapi dalam ajang Paralimpiade sendiri merupakan kejuaraan atlet yang memiliki kecacatan. Contohnya kayak Go Do-young yang memiliki cacat mata, yaitu dia mengalami kebutaan. Lah, tapi si Lee Soo-hyun ini nggak bisa memberi semangat sendiri kepada
Doyoung atau Do Kyung So sendiri. Dia juga butuh Do-sik untuk membantunya memberi semangat kepada adiknya itu. Walau Do-sik sama Doyoung ini sering bertengkar, tapi sebenarnya mereka itu saling menyayangi dan bahkan terlihat seperti kakak adik yang akur. Do-sik sendiri awalnya itu masa bodoh sama kehidupannya si Doyoung, tapi akhirnya tuh dia akhirnya membantu si Doyoung agar bisa ikut dalam kompetisi Paralimpiade. Untuk kelanjutan ceritanya, kalian bisa tonton filmnya. Sekarang ini kan banyak aplikasi buat nonton film Korea, drama Korea, atau film luar negeri lainnya. Kalian bisa nonton lewat web-web mana aja. Penasaran kan? Makanya nonton. Selanjutnya, ini merupakan salah satu gambar posternya. Film ini menurutku setelah aku nonton, menurutku antara komedi sama dramanya itu bener-bener bagus, karena komedinya tuh nggak receh-receh banget, dan menurutku bisa buat aku tertawa lepas, dan juga untuk dramanya bener-bener bisa buat aku nangis juga, karena acting mereka tuh bener-bener bagus banget. Apalagi untuk Do Kyung So yang memerankan atlet judo sama dia itu kan buta, pasti perannya kan juga sulit. Menurutku dia bisa meranin secara profesional dan gak ada kecacatan menurutku. Apalagi dia kan gak punya basic buat judo juga, dia harus latihan mungkin agar bisa dapat acting sebagus itu. Buat Cho Jung Suk sendiri, menurutku actingnya tuh bisa mengimbangi acting si Do EXO atau Do Kyung So, karena Cho Jung Suk termasuk aktor senior dan juga Park Shin Ye, sedangkan Do Kyung So sendiri aktor muda yang mungkin masih punya beberapa film, tapi dia bisa berakting bagus banget. Untuk alur dari cerita My Annoying Brother sendiri menurutku bagus, nggak bosenin. Walaupun berkali-kali nonton tuh menurutku nggak dibosenin. Terus menurutku juga alurnya tuh nggak ribet-ribet banget, tapi kena di hati gitu loh. Jadi menurutku bagus banget, dan juga tempat-tempat dalam film itu juga bagus. Pokoknya bagus deh kalau kalian nonton, apalagi buat kalau di malam minggu atau minggu sama keluarga. Nonton sama keluarga juga nggak apa-apa. Buat kekurangannya, aku nggak suka buat adegan, karena mereka kan saling bertengkar, mereka juga sering ngumpat kata-kata kasar. Si Doshiknya itu sering ngumpat ke adiknya dengan kata-kata kasar, dan adiknya tuh juga jawab dengan kata kasar juga. Menurutku itu kurang mungkin secara bahasa ada yang kasar, menurutku itu kekurangannya. Sama kalau ditonton sama anak kecil juga nggak pantas, apalagi anak usia 15 tahun ke bawah, itu tuh menurutku kurang pas untuk nonton film ini. Untuk ceritanya tuh khas banget, drama-drama Korea gitu, drama melonya, candaannya, aktor-aktor lawaknya juga menurutku itu bagus banget. Lah, untuk kalian yang pingin nonton, kalian bisa buka web-web dan atau nulis di Google My Annoying Brother Full Movie Sub Indo. Untuk pecinta film drama Korea, menurutku kalian harus nonton film ini karena bagus banget, dan kalian harus nonton dan kalian bisa nge-review juga kayak aku. Oke, sampai di sini, sampai jumpa, dadah. Sebelum itu aku akan ngasih trailernya.